mengikuti sosialisasi pembaruan fitur eDabu pada pagi hari ini. Sebelum memulai kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, izinkan saya dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dea selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu terhadap pelaksanaan program JKN dan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sosialisasi pembaruan fitur eDabu pada pagi hari ini. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti serangkaian sosialisasi pada pagi hari ini dengan baik dan dapat menambah wawasan terbaru mengenai eDabu. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pula bahwa untuk mendukung produktivitas dan efektivitas administrasi kepesertaan JKN, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi penambahan fitur eDabu 7.10.0 dengan pembaruan sebagai berikut. Untuk yang pertama, ada penyesuaian fitur penonaktifan peserta dan anggota keluarga. Yang kedua, ada penyesuaian fitur pengajuan peserta dan anggota keluarga. Dan yang ketiga, ada penyesuaian fitur laporan penonaktifan peserta. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian dapat mengisi absensi. Untuk linknya ada di kolom chat ya. Bisa absen dulu sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi tidak perlu lama-lama lagi nih Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai ke materi yang pertama aja. Sebelum mulai materi, kita mendengarkan opening speech yang akan diwakilkan dari Ibu Ayu, perwakilan Relationship Officer Kantor Cabang Semarang. Kepada Ibu Ayu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dea. Apakah suara saya terdengar? Masuk Ibu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu PIC Badan Usaha yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayunita Anggani selaku Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung, join dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Mungkin sekilas akan saya infokan, terkait uh, sosialisasi ini. Jadi sosialisasi kali ini kami bertujuan untuk merefresh kembali tentunya ya Bapak Ibu ya, terkait untuk eDabu badan usaha karena di sini kebetulan ada pengembangan fitur baru dan kemudian ada simplifikasi atau penyederhanaan beberapa dokumen yang pendukung yang biasanya dilakukan Bapak Ibu kita sederhanakan untuk sekarang ini. Tentunya eh, selain membahas penyederhanaan fitur eDabu, kemudian fitur-fitur tambahan di eDabu juga, kami juga nanti akan akan bisa lakukan diskusi nih Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan kepada kami, nanti bisa dilakukan di kolom chat. Kami berharap untuk sosialisasi ini dapat dipahami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ke depannya Bapak Ibu bisa lebih mudah dalam mengakses untuk fitur-fitur yang terbaru di eDabu ini sehingga nanti mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan proses mutasi setiap bulannya ke BPJS Kesehatan. Sebelum acara hari ini dimulai, mungkin saya mau memberikan pantun aja ya. Jadi biar lebih cepat, nanti kita langsung ke inti materinya. Nah, di sini saya akan memberikan pantun. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cakepnya, nggih. Pergi memancing ikan gurami. Cakep. Cakep. Sambil duduk dan bernyanyi. Mari simak Cakep. sosialisasi kali ini supaya update informasi terkini. Nah, kasih Asik. Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk bisa mengikuti sosialisasi ini sampai dengan akhir. Nah, akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Ayu untuk opening speech-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama kembali nggih. Kita langsung aja ke materi yang pertama terkait dengan penyederhanaan dokumen penonaktifan yang akan disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Mbak Niki. Yuk mari kita sapa dulu Mbak Niki. Halo Mbak Niki, apakah sudah Sudah ready? ready? Ya, halo Mbak Dea. Sudah ready sekali Mbak Dea. Ya, terima kasih Mbak Dea. Mungkin ini langsung materi yang pertama. Baik Bapak, Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niki Ayu Kusmani Pertiwi, biasa dipanggil Niki. Saya selaku admin kepesertaan di BPJS Kesehatan KFC Semarang. Nah, sebelum memulai sosialisasi pada pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak BPIC yang sudah meluangkan waktunya mengikuti dan hadir di sosialisasi pembaruan fitur EDAP pada pagi hari ini di sekolah dan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi pembaruan EDABU fitur 7.10.0 ini lebih ditekankan pada penyederhanaan dokumen penonaktifan. Baik, saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Mbak Dea, sudah muncul ya materinya? Sudah Mbak Niki. Sudah muncul ya? Ya, Ibu, jadi seperti yang sampaikan tadi, update fitur adalah tentang penonaktifan program JKN penerima upah atau PPUDU. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tentang penonaktifan pekerja melalui EDABU. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas Bu Niki. Suaranya putus-putus, Bu. Jelas. Oke, baik. Saya lanjutkan. Putus-putus Ya, Mbak. coba. Suaranya putus-putus. Putus-putus, Mbak. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Ibu, Pak Ibu, ditunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf nggih jika ada kesalahan dari sinyal. Ditunggu sebentar, sedang kami lakukan perbaikan. Sambil menunggu Mbak Niki untuk menyiapkan presentasinya, jangan lupa untuk melakukan absen dulu Bapak Ibu sekalian. Untuk klik absennya ada di kolom chat nggih. Tes, tes. Apakah suaranya sudah jelas, Bapak Ibu semuanya? Sudah jelas Mbak Niki. Sudah jelas nih ya? Nah, ya, oke, baik Bapak Ibu. Nanti kalau semisal memang di tengah saya menyampaikan materi suaranya kurang jelas kembali, nanti mohon bisa diinfokan kembali ya. Ya, mohon maaf atas kendala yang terjadi. Jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu untuk presentasinya terkait dengan update EDABU 7.10.0 tentang penonaktifan peserta program JKN. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan penonaktifan peserta melalui EDABU. Nah, pada update EDABU kali ini, sifatnya itu untuk menyederhanakan dokumen penonaktifan yang pernah Bapak Ibu lakukan di EDABU sebelumnya. Nah, jadi untuk sosialisasi pada pagi hari ini, kita nanti akan membahas tentang dokumen penonaktifan yang sifatnya itu lebih disederhanakan. Kemudian bagaimana tata cara input penonaktifan pekerja melalui EDABU, kemudian pengajuan penonaktifan, dan yang ketiga adalah cara untuk monitoring penonaktifan melalui EDABU. Jadi setelah Bapak Ibu mengajukan penonaktifan melalui EDABU, Bapak Ibu nanti bagaimana cara untuk melakukan monitoringnya. Itu selanjutnya, nah, untuk penambahan fitur penonaktifan peserta melalui EDABU,
ada dua penambahan fitur. Yang pertama terkait dengan penonaktifan pekerja dan yang kedua adalah penonaktifan anggota keluarga. Nah, untuk yang pertama terkait dengan penonaktifan pekerja. Nah, seperti sebelumnya, Bapak Ibu ketika ingin menonaktifkan pekerja, ketika Bapak Ibu nanti memasukkan NIK atau nomor kartu peserta, nanti Bapak Ibu pasti akan memilih dinonaktifkan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Nah, tetapi untuk di fitur eDabu yang terbaru kali ini, penonaktifan pekerja itu hanya ada satu pilihan saja, yaitu nonaktif PHK. Jadi, berbeda dengan eDabu yang sebelumnya, ada pilihan tanpa jaminan dan dengan jaminan. Kalau di eDabu yang terbaru ini, hanya ada satu pilihan, yaitu nonaktif PHK. Nah, istilah PHK di eDabu ini tidak merujuk pada pemecatan, tetapi pemutusan hubungan kerja secara umum antara pekerja dan pemberi kerja. Jadi, apabila Bapak Ibu ingin menonaktifkan pekerja yang resign, yang mengundurkan diri, pensiun, atau habis kontrak, itu tetap di eDabu pilihannya adalah nonaktif PHK. Seperti itu. Nah, nanti untuk tata caranya akan dijelaskan secara detail di materi selanjutnya. Untuk yang kedua, yaitu penambahan fitur penonaktifan anggota keluarga. Nah, mungkin Bapak Ibu PIC sebelumnya sudah familiar untuk penonaktifan anggota keluarga itu melalui email kolom 37. Nah, untuk di eDabu yang terbaru ini sudah ditambahkan atau diakomodir untuk penonaktifan anggota keluarga. Nah, untuk anggota keluarga dengan kriteria apa yang bisa dinonaktifkan di eDabu? Itu yang pertama adalah untuk anggota keluarga yang meninggal dunia. Untuk yang kedua adalah anggota keluarga yang bercerai. Dan yang ketiga adalah untuk anggota keluarga yang tidak ditanggung. Nah, untuk anggota keluarga yang tidak ditanggung, ini contohnya adalah untuk anak usia di atas 21 tahun yang sudah bekerja, atau untuk anak yang kakaknya sudah terpisah atau sudah menikah, atau bisa juga untuk anggota keluarga tambahan yang sebelumnya ikut ditanggung di perusahaan oleh pekerja, kemudian ingin tidak ditanggung lagi, misal mau beralih ke mandiri seperti itu. Nah, untuk dokumennya apa saja yang wajib Bapak Ibu siapkan? Yang pertama untuk penonaktifan anggota keluarga meninggal dunia, yang wajib Bapak Ibu upload di eDabu adalah akta kematian. Ini wajib akta kematian ya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu belum ada akta kematian itu belum bisa untuk di approve penonaktifannya. Jadi harus akta kematian yang sudah dikeluarkan oleh Dukcapil seperti itu. Untuk yang kedua, untuk penonaktifan anggota keluarga karena bercerai, Ibu wajib melampirkan akta. Nah, tetapi dalam case lain, semisal tidak ada akta cerai, mohon maaf biasanya untuk anggota keluarga yang sudah bercerai dan kemudian menikah lagi, biasanya akta cerai itu kan sudah ditarik kembali oleh pengadilan ya. Nah, jadi untuk yang diupload itu adalah kakak terbaru, itu juga boleh. Nah, untuk yang tiga, untuk anggota keluarga yang tidak ditanggung, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk anak yang sudah menikah atau untuk anak yang sudah pisah kakak atau di atas 21 tahun, Bapak Ibu bisa melampirkan kakak terbaru seperti itu. Untuk anggota keluarga tambahan yang tidak ingin ditanggung lagi di perusahaan, Bapak Ibu nanti bisa melampirkan atau upload surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini berisi surat pernyataan dari pekerja kepada perusahaan yang menerangkan bahwa anggota keluarga tambahan atas nama bla 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 sudah tidak ditanggung di perusahaan karena bla 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 seperti itu contohnya. Nah, untuk penonaktifan anggota keluarga perlu diingat ya Bapak Ibu, untuk cut off-nya adalah maksimal H-3 akhir bulan. Seperti itu. Kalau untuk pekerja, kita cut off-nya itu adalah setiap tanggal 20 sih setiap bulannya. Tetapi apabila tanggal 20 itu jatuh di hari libur atau weekend, itu nanti akan mundur di hari kerja berikutnya. Seperti itu. Tetapi untuk penonaktifan anggota keluarga, untuk cut off-nya adalah H-3 akhir bulan. Seperti itu. Nah, nanti untuk tata caranya tidak perlu khawatir karena nanti akan ada sesi selanjutnya untuk simulasi bagaimana penonaktifan pekerja atau anggota keluarga di fitur terbaru eDabu kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah dokumen atau format surat penonaktifan yang terbaru. Nah, untuk Bapak Ibu di sini sudah familiar ya. Untuk penonaktifan itu dokumennya kan ada
cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada surat usulan, ada daftar pekerja yang dinonaktifkan, kemudian ada dokumen pendukung seperti surat resign, surat PKS atau surat paklaring dan lain sebagainya. Nah, untuk di Edabu fitur yang terbaru kali ini suratnya itu sangat disederhanakan. Jadi tidak sebanyak tadi yang saya sebutkan, Bapak Ibu. Jadi dokumen wajib yang Bapak Ibu upload itu cukup 2 dokumen saja. Nah, yang pertama itu adalah dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan yang kedua adalah daftar pekerja yang diajukan nonaktif. Nah, untuk yang pertama, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan perusahaan ini sebagian besar formatnya masih sama dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang sebelumnya. Hanya saja ada beberapa penambahan. Yang pertama yaitu di atas harus ada kop surat ya. Ada kop surat dari perusahaan Bapak Ibu, kemudian di bawahnya ada tanggal Bapak Ibu membuat surat, kemudian di bawahnya lagi ada nomor surat. Jadi nomor surat menyurat dari perusahaan Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya di surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu kan nggak ada suratnya ya. Nah, kalau untuk di surat pernyataan tanggung jawab mutlak di format yang terbaru, ini Bapak Ibu wajib menuliskan nomor surat. Seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya juga ada hal atau perihal, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak pelaporan PHK dari badan usaha yang ada kotak merahnya di pojok kiri ini ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang agak berbeda dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang sebelumnya. Kemudian di bawah kotak merah ini ada identitas yang wajib diisi oleh pimpinan perusahaan atau sekelas manajerial di perusahaan Bapak Ibu. Boleh diisi identitas direktur, pimpinan, atau manajer HRD, seperti itu. Nah, untuk konten atau isi dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini, tidak ada perubahan dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang sebelumnya, seperti itu. Jadi isinya masih tetap sama, namun perlu ditekankan pada poin 5 yang di kotak merah ini. Jadi, apabila pemberi kerja melakukan penonaktifan kepada pekerja yang masih dalam proses perselisihan PHK atau melakukan penonaktifan pekerja yang masih berstatus sebagai pekerja, nah maka Bapak Ibu pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan kembali peserta tersebut di BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan pun berhak untuk melakukan pendaftaran kembali untuk peserta yang memang statusnya itu masih bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Nah, pemberi kerja juga wajib memungut, membayar, dan menyetorkan iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di paling bawah, ini juga tidak ada perbedaan ya, Bapak Ibu. Ada tempat tanggal pembuatan surat. Jadi, semisal Semarang, tanggal hari ini, kemudian ada tanda tangan, materai, dan stempel perusahaan. Nah, yang perlu Bapak ingat, Bapak Ibu perhatikan, untuk di tanda tangan, materai, dan stempel ini wajib harus ada mencakup 3 komponen tersebut, tanda tangan, materai, dan stempel. Karena dari banyak yang saya temui, itu Bapak Ibu yang sebelumnya itu dokumennya sudah lengkap semuanya, tetapi terlewat tidak menempelkan materai, sehingga impact-nya adalah tiket penonaktifan Bapak Ibu ditolak di Edabu karena tidak adanya materai tersebut. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini ada materainya, sudah ditempel materai, ada tanda tangan dan ada stempel perusahaan seperti itu. Jadi harus lengkap. Nah, kemudian untuk dokumen yang kedua ada dokumen tentang yang berisi tentang daftar pekerja yang akan dinonaktifkan. Nah, untuk yang di pojok kanan atas ini ada lampiran surat, ada nomor suratnya lagi ya, sama seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak, kemudian tanggal pembuatan suratnya, dan di sini ada 2 kolom ya, Bapak Ibu, untuk yang kolom di atas itu adalah daftar pekerja yang dinonaktifkan dengan jaminan 6 bulan. Kalau yang di bawah itu adalah daftar pekerja yang dinonaktifkan tanpa jaminan. Nah, apabila Bapak Ibu
ingin menonaktifkan pekerja tanpa jaminan, Bapak Ibu cukup menuliskan di kolom yang B. Kolom yang A-nya dihapus saja. Jadi cukup satu kolom saja diisi nomor kartu peserta, nama pekerja, nomor HP, dan alasan atau jenis PHK. Semisal resign atau mengundurkan diri atau habis kontrak. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah kolom itu ada tanda tangan dari perwakilan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang di PHK. Nah, perbedaannya kalau untuk dokumen yang sebelumnya itu tidak ada tanda tangan perwakilan dari pekerja yang dinonaktifkan. Tetapi untuk dokumen format yang terbaru ini wajib ada tanda tangan dari perwakilan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang di PHK. Jadi semisal Bapak Ibu ingin menonaktifkan 5 pekerja, berarti nanti salah satunya saja yang melakukan tanda tangan di sini. Nah, tetapi kalau misalnya ada pertanyaan nih, kalau misal saya menonaktifkan satu pekerja aja dan pekerjanya itu tuh udah kabur, nah itu nanti yang tanda tangan siapa seperti itu. Nah, kalau semisal ada case peserta atau pekerjanya sudah kabur, tidak bisa dihubungi, atau ya mohon maaf sudah meninggal dunia, itu nanti yang tanda tangan bisa diwakilkan oleh HRD-nya atau PIC-nya boleh seperti itu. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini juga tempat tanggal surat dibuat hari ini, kemudian tanda tangan stempel perusahaan dari pimpinan perusahaan seperti itu. Jadi untuk dokumen penonaktifan yang terbaru ini cukup dua ini saja Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu upload di Edabu, yang terdiri dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan daftar pekerja yang akan dinonaktifkan. Jadi cukup dua ini aja Bapak Ibu, nggak yang sebanyak dokumen yang sebelumnya seperti itu. Nah, tetapi perlu diingat kembali Bapak Ibu untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini, karena yang terbaru ada nomor surat dan ada tanggal pembuatan surat, jadi setiap kali Bapak Ibu ingin melakukan penonaktifan pekerja melalui Edabu, Bapak Ibu harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang terbaru juga, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua terkait dengan dokumen pendukung. Nah, ini dokumen pendukung sifatnya opsional, Bapak Ibu. Nah, dokumen pendukung yang dimaksud adalah seperti yang ada di sini, yaitu yang pertama adalah surat tanda terima laporan PHK dari Disnaker setempat, kemudian surat diterimanya PHK oleh pekerja, kemudian ada hasil kesepakatan atau perjanjian bersama yang menerangkan tanggal PHK, kemudian ada akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang disahkan pengadilan hubungan industrial, dan yang ketiga adalah petikan atau putusan dari pengadilan hubungan industrial. Nah, untuk dokumen yang opsional ini tidak wajib Bapak Ibu lampirkan ketika akan menonaktifkan. Dokumen ini diperlukan untuk diupload itu hanya ketika case-case tertentu saja, semisal perusahaan mengalami pilot atau adanya PHK peserta atau pekerja karena adanya efisiensi dan lain sebagainya. Jadi ini tidak wajib untuk diupload di bahan atau opsional. Dokumen yang opsional ini nanti Bapak Ibu bisa koordinasi atau diskusi lebih lanjut dengan RO pembina masing-masing. Jadi yang wajib Bapak Ibu upload di Edabu itu hanya dua dokumen yang saya sebutkan tadi, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan daftar pekerja yang dinonaktifkan. Jadi cukup sederhana ya Bapak Ibu, tidak perlu sebanyak yang dulu, jadi cukup dua dokumen saja. Tetapi dipastikan Bapak Ibu upload di Edabu itu sudah dikombin dalam bentuk PDF. Jadi sudah ada dua surat. Kalau semisal Bapak Ibu hanya uploadnya cuma satu surat saja, semisal surat pernyataan tanggung jawab mutlak aja, nggak ada daftar pekerjanya, itu nanti dinilai surat dokumen penonaktifan yang Bapak Ibu upload itu kurang valid, tidak lengkap. Jadi berimpact ditolaknya tiket penonaktifan Bapak Ibu. Jadi dipastikan dokumennya lengkap. Ada dua surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan daftar pekerja yang dinonaktifkan. Harus ada dua itu dalam format PDF seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan terkait dengan fitur penambahan update di Edabu. Nah, nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan di materi selanjutnya oleh narasumber yang selanjutnya terkait dengan tata cara penginputan
penonaktifan pekerja maupun anggota keluarga di EDABU yang terbaru. Nah, cukup sekian materi dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama menyampaikan materi ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Nah, nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di sesi diskusi atau tanya jawab. Sekian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Niki untuk paparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai ke materi yang kedua, jangan lupa untuk mengelilik absensi yang ada di kolom chat J. Jadi setelah Mbak Niki menyampaikan terkait dengan berkasnya apa aja sih, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bingung nih bagaimana cara pengajuan penonaktifannya, apakah ada yang berubah dari sebelumnya atau tidak. Nah untuk hari ini jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, maka materi kedua tentang tata cara prosedur penonaktifan dan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu dengan Mas Rama. Halo Mas Rama, apakah sudah ready? Oke, ya Mbak Dea untuk suaranya apakah sudah terdengar jelas? Masuk Mas Rama. Oke, sudah masuk ya. Oke, siap. Eh, izin untuk memulai pemaparan yang kedua yaitu terkait dengan panduan penonaktifan. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan saya Rama selaku Relationship Officer BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang dan di sini kita akan sharing terkait dengan bagaimana panduan atau perubahan apa yang ada di EDABU versi terbaru untuk penonaktifan lihat untuk input data penonaktifan. Nah, kalau untuk yang input data ini kurang lebihnya itu masih sama ya. Jadi kita masuk ke menu peserta, kemudian kita klik menu input data untuk kemudian kita bisa input NIK atau nomor JKN pekerjanya. Jika sudah sesuai, nanti kita klik selanjutnya. Next. Ya. Nah, kemudian ini untuk perbedaan yang terbaru. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau sudah ada yang mencoba pengajuan, sudah bisa melihat perbedaannya. Jadi di kolom mutasi, apabila kita akan nonaktifkan pekerja, itu sudah tidak ada lagi pilihan nonaktif PHK dan non PHK, melainkan disederhanakan menjadi satu yaitu nonaktif PHK. Namun di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa penonaktifan PHK di sini bukan berarti pemecatan pekerja begitu, melainkan PHK yang secara umum terputusnya hubungan kerja antara si pekerja dengan pemberi kerjanya. Nah, kemudian di sebelah kanan kalau kita simak itu ada yang namanya penonaktifan anggota keluarga. Jadi untuk istri, anak atau keluarga tambahan, nanti dia munculnya adalah di kolom mutasi penonaktifan anggota keluarga. Jika sudah kita pilih, nanti kita bisa klik tombol panah biru. Dan sebagai reminder, mungkin untuk yang sebelumnya belum pernah melakukan penonaktifan, untuk penonaktifan pekerja ini, Bapak Ibu tidak perlu menonaktifkan juga anggota keluarganya. Jadi cukup kalau misalkan pekerja yang dinonaktifkan, yang dipilih di kolom mutasi untuk nonaktif itu hanya pekerjanya saja. Karena kalau penonaktifan pekerja, itu otomatis akan nonaktifkan juga untuk anggota keluarganya. Kita lanjut, next. Nah, kemudian setelah kita menginput tadi untuk jenis penonaktifannya, nah seperti yang disampaikan di awal bahwa untuk penonaktifan pekerja, itu nanti untuk jenis mutasinya adalah PHK saja yang keluar. Kemudian kita akan diminta untuk input nomor HP pekerja dan email dari pekerja. Nah, sementara kalau di anggota keluarga yang di sebelah kanan, nanti akan ada 3 pilihan yang tadi ditampilkan di awal oleh Mbak Niki ya. Yang pertama adalah tidak ditanggung, kemudian cerai, dan meninggal dunia. Dan untuk nomor HP dan email yang dicantumkan adalah tetap milik pekerjanya, seperti itu. Nah, sedikit reminder Bapak Ibu bahwa nanti kalau untuk penonaktifan yang untuk cerai kemudian meninggal dunia itu penonaktifan yang sifatnya real time. Real time itu maksudnya bagaimana? Real time itu ketika nanti penonaktifannya sudah di-approve atau diverifikasi oleh tim admin, maka setelah itu dia untuk kepesertanya efektif sudah langsung nonaktif. Jadi tidak menunggu di bulan depan nonaktifnya. Untuk yang kasus cerai dan meninggal dunia. Tapi kalau untuk tidak ditanggung dan kemudian kalau di pekerja dan nonaktif PHK, itu pekerja baru efektif nonaktif per tanggal 1 di bulan berikutnya. Jika bulan ini sudah diverifikasi dokumennya oleh tim admin. Kita lanjut lagi, next.
Nah, kemudian setelah tadi kita sudah input nih data pesertanya, baik itu pekerja atau anggota keluarga, kita jangan lupa juga untuk mengupload dokumen pendukung atau dokumen yang diperlukan. Yang tadi sempat dibahas di awal ya oleh Mbak Niki. Yang pertama, kita pergi ke menu peserta, kita klik, kemudian di menu penonaktifan itu ada submenu pengajuan. Kita klik di situ. Kita klik di situ, nanti akan muncul tampilan menu seperti yang ada di bawah. Nah, di sini ada Dropbox yang keterangannya PHK. Nanti di situ hanya ada dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah PHK, yang kedua adalah anggota keluarga. Jadi nanti kalau misalkan pekerja pasti ada di kolom PHK semua. Kalau anggota keluarga yang kita nonaktifkan, dia akan terekap di kolom anggota keluarga. Kemudian kita klik cari, dan nanti akan muncul tampilan data pekerja yang sudah kita input untuk pengajuan. Jika data pekerja dirasa sudah sesuai, maka kita tinggal klik selanjutnya. Namun jika ada data pekerja yang tidak sesuai, misalkan ini pekerjanya nggak jadi resign ternyata, maka kita hapus dulu datanya. Nah, jika sudah sesuai, maka kita klik selanjutnya, next. Ya, langkah selanjutnya adalah di sini tersedia menu untuk upload dokumen. Jadi, kalau dulu itu sebetulnya sama dengan sekarang untuk dokumennya. Jadi dokumennya masih berformat file PDF maksimal ukuran 2 MB. Yang membedakan adalah untuk anggota keluarga. Jadi nomor surat yang tertera di sini, kalau kita menonaktifkan anggota keluarga, maka yang kita input adalah nomor surat dokumen pendukungnya. Bisa berupa akta cerai atau misalkan yang dilampirkan kakak terbaru bisa menggunakan nomor kakak terbarunya berapa, akta kematian nomornya berapa, itu yang diinput di sini kalau untuk anggota keluarga. Sementara kalau untuk pekerja, yaitu nonaktif PHK, nomor surat yang dulunya ada di lampiran pertama ya, yang nomor surat usulan penonaktifan, dulu ada tabelnya. Sekarang nomor surat yang diinput adalah nomor surat pada SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak pekerja. Jadi itu nomor surat yang nanti akan diinput di sini. Nah, setelah kita pilih filenya dan sudah terunggah di sini, maka kita langsung klik selanjutnya. Di mana nanti di selanjutnya ini hanya berisi review dokumen saja. Kalau dokumennya sudah dirasa sesuai, kita juga bisa langsung klik selanjutnya. Next, Mbak Niki. Ya, ini tadi untuk review dokumennya yang di sebelah kiri. Kalau dirasa sudah sesuai, langsung kita klik selanjutnya aja di langkah ke-6. Kita centang disclaimer-nya, kemudian kita klik simpan. Nah, selanjutnya, next. Ya, jadi kalau kita tadi sudah berhasil upload dokumennya, maka tiket akan terbentuk di Edabu. Tiket ini bisa dilihat di dua menu. Yang pertama menu home. Kalau menu home itu dia akan mencatat semua riwayat yang ada di Edabu. Seluruh riwayat mutasi itu akan tercantum di menu home Edabu, baik itu penonaktifan, penambahan, ubah gaji dan lain sebagainya. Nah, tetapi Edabu juga menyediakan untuk bagaimana kita bisa memudahkan monitoring untuk pengajuan penonaktifan, yaitu di menu peserta, kemudian menu penonaktifan, dan di sini ada sub menu monitoring tiket. Jadi kalau tadi menu pengajuan itu untuk uploadnya, sementara menu monitoring tiket itu adalah untuk kita monitoring tiket pengajuannya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu itu cukup memilih tanggal pengajuannya aja. 1 November sampai akhir November, kemudian kita langsung klik cari. Nah, nanti akan terlihat jumlah tiket yang kita ajukan di Edabu untuk penonaktifan, khusus untuk penonaktifan. Nah, apabila kita sudah berhasil, maka seharusnya nanti akan muncul tiket dengan status belum disetujui. Di mana nanti proses dari tim admin apabila pengajuannya tidak melewati tanggal cut-off itu adalah dalam 3 hari kerja. Nah, apabila misalkan Bapak Ibu dokumennya ada yang ditolak nih karena tidak sesuai, sudah konfirmasi RO-nya yang tidak sesuai apa begitu. Nanti bisa diajukan ulang juga melalui Edabu. Ini sebagai contoh di kolom yang paling bawah itu ada yang statusnya ditolak, di sebelah kanan ada keterangan tombol warna biru yang keterangannya adalah ajukan ulang. Jadi langsung bisa mengajukan ulang untuk dokumen yang tidak sesuai, revisi dokumennya, langsung diupload ulang aja. Next. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama tentunya adalah cut off, di mana cut off pengajuan penonaktifan itu ada di tanggal 20 setiap bulan. Jadi ini adalah untuk kalau misalkan kita ajukan penonaktifan, terakhir adalah di tanggal 20. Tapi apabila tanggal 20 itu jatuh di hari Sabtu, hari Minggu,
atau mungkin di hari libur, tanggal merah lainnya, maka cut off-nya tadi akan mundur ke hari kerja berikutnya. Misalkan cut off-nya tanggal 20 itu hari Minggu, maka cut off-nya akan mundur di tanggal 21 di hari Senin. Seperti itu. Kemudian untuk cut off penonaktifan anggota keluarga, misalkan karena bercerai dan kemudian akta kematian ya, jadi meninggal dunia, itu adalah H-3 akhir bulan. Pekerja yang telah disetujui penonaktifannya baru akan tetap dia akan tetap aktif sampai dengan akhir bulan dan nanti akan efektif nonaktifnya itu per tanggal 1 di bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan sudah disetujui tiketnya, jangan heran kalau misalkan Bapak Ibu cek kok status pekerjanya masih aktif. Ya, dia akan aktif sampai dengan akhir bulan. Kemudian poin nomor 5, PIC Badan Usaha dapat menyusulkan revisi dokumen penonaktifan melalui RO maksimal H-3 akhir bulan selama tanggal tiket pengajuan tidak melewati tanggal cut-off. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajukan tiket di tanggal 20. Jadi sudah upload dokumen di tanggal 20. Kadang ada yang konfirmasi nih, Mas kok belum disetujui ya? Bisa segera disetujui nggak? Soalnya sudah tanggal 20. Itu nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Jadi prosesnya tetap di 3 hari kerja, tapi apabila ditolak, pengajuan yang tadi belum lewat cut off ya di tiketnya, apabila ditolak, Bapak Ibu tetap bisa menyusulkan revisi dokumen penonaktifannya itu melalui RO. Jadi kalau sudah lewat tanggal 20, nanti konfirmasi aja ke RO-nya, misalkan ditolak, nanti RO-nya akan konfirmasi ke tim admin. Kira-kira dokumen apa sih yang kurang, yang belum sesuai apa? Kemudian nanti disusulkan maksimal H-3 akhir bulan, supaya penonaktifannya dapat tetap diproses oleh admin. Kemudian poin terakhir, setelah dinonaktifkan, kepesertaan pekerja itu dapat dialihkan ke BPJS segmen mandiri atau pekerja bukan penerima upah agar dapat aktif kembali. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah salah satu kanal yang bisa kita gunakan. Jadi biasanya pekerja itu kurangan nih kalau misalkan sudah dinonaktifkan dari badan usaha, itu mengira bahwa kita pesertanya akan langsung otomatis ke segmen mandiri. Jadi itu tidak tepat ya Bapak Ibu. Ketika kita menonaktifkan pekerja, maka pekerja ini kalau mau diaktifkan kembali ke pesertaannya, misalkan belum bekerja kembali nih, salah satunya adalah bisa beralih ke segmen mandiri dengan mendaftar melalui WA Pandawa. Di sini nanti kita tinggal ketik aja di WA-nya, halo atau selamat siang, kemudian pilih menu administrasi dan aktivasi kepesertaan. Kenapa harus mengurus ke segmen mandiri dulu, daftar dulu? Karena nanti pekerja akan diberikan hak untuk memilih kembali kelasnya. Mengingat kalau di segmen mandiri itu ada pilihan kelasnya, kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Monggo nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing pekerja seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini ada kanal layanan yang namanya Jarum Bunci sudah ada yang menggunakan di mana sebisa tidak kita juga sudah berupaya untuk mengupdate panduan untuk penonaktifan pekerja, penonaktifan anggota keluarga atau penonaktifan secara kolektif melalui link dari Jarum JKN ini. Jadi di sini bukan hanya tentang penonaktifan tapi juga ada panduan terkait penambahan, ubah gaji dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti bisa coba akses. Jadi untuk selengkapnya terkait update-update selanjutnya termasuk video simulasinya nanti akan kita update secara berkala di link Jarum JKN ini. Jadi nanti ada juga akan kita masih on proses pembuatan video penonaktifan dan lain sebagainya. Itu sudah secara bertahap kita update dan kita buat, kita unggah di link Jarum JKN ini. Jadi jawaban umum pertanyaan program JKN segmen pekerja penerima upah. Ya, mungkin itu sedikit sharing materi ya terkait dengan perubahan EDAPU. Tentu diharapkan Bapak Ibu dapat beradaptasi terkait dengan perubahan yang ada. Jika misalkan nanti ada kendala, jangan khawatir. Kita menyediakan kanal-kanal layanan seperti Jarum JKN, kemudian bisa konfirmasi juga melalui RO Pembina masing-masing apabila kedepannya ditemui kendala. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC kepada Mbak Dea. Silakan. Baik, terima kasih Mas Rama. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah materinya selesai, maka saatnya ke sesi tanya jawab. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah masih semangat? Masih dong. Oke, baik. Selanjutnya ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Untuk yang ingin bertanya atau yang ingin didiskusikan, bisa ke kolom chat atau raise hand atau open mic. Kan Bapak Ibu sekalian jika ingin bertanya bisa di kolom chat dengan format nama PIC underscore badan usaha underscore pertanyaannya. Oke, Mbak Ya. Dea.
Selamat pagi, Bapak. Monggo, Pak, silakan. Ya, Dari mana, izin Bapak? dari PT Agung Solusi Trans. Monggo, silakan. Eh, untuk terkait fitur ini kan baru disosialisasikan hari ini ya Mbak ya. Itu efektif berjalan mulai kapan ya? Soalnya kemarin pertanggal 4 itu kan saya ada pengajuan nonaktif itu 40 karyawan kami memang kontraknya habis ya. Itu di dokumennya sebenarnya sama sih, cuman yang di list yang dinonaktifkan itu tidak saya tanda tangani itu yang sesuai yang disampaikan tadi. Ya jadi masih seperti dokumen biasa yang saya ajukan gitu, Pak. Bisa nggak itu ya? Belum bisa dibuat, belum bayar. Belum. Pasti. Iya, paling. Halo Mbak Dia. Pak, untuk pertanyaannya akan jawab sama Ibu Niki, Nje. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dea atas pertanyaannya dari Bapak siapa? Mohon maaf tadi. Alfi, Bapak Alfi. ya, Ya, terkait dengan dokumen penonaktifan yang sudah Bapak ajukan di Edabu sebelum adanya sosialisasi ini ya Pak masih menggunakan surat format yang lama ya. Nah, ya, jadi untuk kebijakan dari kami ya Pak, karena kita baru mengadakan sosialisasi pada hari ini, jadi untuk tiket penonaktifan yang masuk sebelum adanya sosialisasi ini masih kami toleransi terlebih dahulu menggunakan surat format yang lama itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau syarat yang lama itu lengkap, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada materai, ada surat usulan, daftar pekerja, dokumen pendukung, semuanya lengkap, itu masih kami toleransi untuk kami setujui. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, nanti setelah adanya sosialisasi ini, jadi untuk besok dan selanjutnya Bapak Ibu sudah wajib harus menggunakan dokumen penonaktifan yang terbaru. Seperti itu ya Bapak Ibu. baik Itu Mbak Niki, Pak terima Alfi. kasih. Nggih. Ya, Sama-sama. Baik, Pak. Apakah sudah jelas atau ada yang dipertanyakan lagi? ya cukup jelas mungkin tapi terkait approval itu harus 3 hari ya maksimal ya, nggak bisa 1 kali 24 jam biar cepat gitu Mbak mungkin. Oke, baik, Pak. Saya izin menjawab, nggih. Untuk approval itu estimasi 3 kali 24 jam, sehingga untuk maksimalnya adalah 3 hari kerja. 3 hari, nggih. Jadi kita maksimalnya di 3 hari. Gitu. Oke, baik ya, Pak. Sampun, ditanyakan lagi. Cukup Mbak, terima kasih. Baik, Pak. Sami-sami. Baik, selanjutnya ke Ibu Ari Wiranti. Monggo Ibu pertanyaannya menyebutkan nama badan usahanya dan juga namanya, nggih. Silakan Ibu. Halo, halo. Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Sampun Ibu. Oh Monggo ya, silakan. ini Mbak, saya mau menanyakan untuk penonaktifkan pekerja yang sebelumnya itu merupakan peserta PBI. Ketika kita nonaktifkan, gimana caranya supaya dia bisa mendapatkan haknya kembali sebagai peserta PBI? Harus kemana pekerja ini seperti itu? Siapa yang mau jawab? Mungkin yang jawab mic-nya belum di-on kan, Mbak? Oh iya. Ya, mohon maaf Ibu. Jadi ketika kita menonaktifkan pekerja, maka pekerja itu nanti dia punya 3 alternatif untuk kemana selanjutnya akan berlabuh segmennya. Jadi yang pertama, apabila dia dinonaktifkan tapi kemudian dia bekerja di perusahaan yang lain, maka tentu itu menjadi kewajiban perusahaan yang baru untuk mendaftarkan. Itu sudah clear. Kemudian yang kedua,
Apabila si pekerja ini dinonaktifkan, tidak bekerja kembali, namun dia merasa mampu untuk membayar iuran di segmen mandiri, maka monggo bisa mendaftar ke segmen PBPU atau mandiri. Dan yang ketiga adalah apabila si pekerja ini dia dinonaktifkan dari segmen pekerja, dulunya mungkin PBI dan selanjutnya pun merasa dia tidak mampu untuk membayar di segmen mandiri, maka yang bersangkutan bisa mengajukan untuk ikut kembali ke kepesertaan segmen penerima bantuan iuran dari pemerintah. Nah, ini biasanya berbeda-beda untuk setiap pemerintah daerah, namun untuk di Kota Semarang atau di beberapa daerah, itu pengajuannya adalah kalau di Kota Semarang ya, itu bisa mengajukan melalui puskesmas terdekat. Jadi ada loket yang namanya loket UHC atau Universal Health Coverage, di mana mereka menyediakan loket untuk pendaftaran kepesertaan segmen PBI. Tapi di beberapa daerah ada yang langsung di MPP-nya, di Mall Pelayanan Publik, biasanya di loketnya Dinkes ya, ada namanya loket UHC, itu juga tempatnya untuk pengajuan pendaftaran peserta PBI. Nah, kemudian kalau untuk syarat-syarat lengkapnya, sebetulnya itu nanti sudah menjadi ranahnya Dinas Kesehatan atau pemerintah setempat untuk menentukan. Namun yang umum adalah tentunya pekerja ini diminta membawa identitas seperti KTP KK, jika dimungkinkan bisa membawa dokumen pendukung seperti surat pernyataan sudah tidak bekerja. Terus kemudian ada juga misalkan yang diminta membawa surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak mampu, seperti itu. Tapi untuk detailnya, mohon bisa dikonfirmasikan langsung ke loket UHC-nya seperti itu. Jadi pekerjanya atau anggota keluarganya langsung diminta datang aja ke loket UHC. Oke, Begitu kurang lebih, Ibu. ya, baik. Kalau untuk PBI saya jelas ya. Ini ada pertanyaan kedua terkait dengan setelah kita nonaktifkan pekerja di perusahaan kita, untuk dia jadi tidak aktif itu butuh waktu berapa lama? Maksud saya gini, misal saya nonaktifkan tanggal 20 gitu ya, approval di tanggal 20-nya. Nah, setelah itu pekerja ini belum bekerja gitu ya. Terus status dia saat ini tuh bagaimana? Maksudnya statusnya masih aktifkah selama ini atau sudah tidak aktif dan dia harus segera mendaftarkan sebagai peserta mandiri itu tadi. Ya. Iya, jadi ketika kita sudah melakukan penonaktifan pekerja, approval di tanggal 20, Ibu, maka dia akan efektif nonaktif itu per tanggal 1 di bulan berikutnya. Dan ketika kita tanya bagaimana status kepesertanya adalah nonaktif, tidak ada iuran yang terbit di bulan itu. Sebelum dia mengurus peralihan ke segmen mandiri, atau mungkin tadi mengajukan ke loket UHC, atau mungkin didaftarkan oleh badan usaha yang lain. Nah, karena nonaktif, maka per tanggal 1 di bulan berikutnya, yang bersangkutan tidak bisa langsung menggunakan BPJS-nya untuk mengakses layanan kesehatan, melainkan perlu pengajuan dulu. Bisa mendaftarkan, kalau pengen cepat bisa ke kantor juga. Nah, itu nanti menjadi tanggung jawab masing-masing pekerja. Tapi kita sebagai PIC badan usaha atau kita sebagai relationship officer juga tetap mengedukasi, mengingatkan bahwa per tanggal 1 di bulan berikutnya BPJS-nya itu sudah nonaktif begitu. Oke, berarti setelah tanggal 1 ya, berarti Mm-mm. nonaktifnya dengan status misal dia mau bekerja kembali atau Mm-mm. dia mau daftar sebagai segmen mandiri. Untuk nomor Iya. kepesertaan misalkan dia sebagai segmen mandiri itu sama dengan nomor peserta ketika dia daftar di perusahaan atau beda nantinya? Oh ya, kalau untuk nomor kepesertaan itu tetap sama Ibu. Jadi nomor kepesertaan, faskesnya di mana, itu tidak akan berubah ketika dia dialihkan segmen, baik itu dari mandiri ke pekerja atau pekerja ke mandiri. Itu nomor kepesertaan dan faskesnya tetap sama. Oke, baik. Itu aja yang saya Ya, tanyakan. Terima kasih atas jawaban. sama-sama Ibu. Baik, Selamat terima pagi, kasih. Kak. Ya, mohon maaf nih. Yang resen dulu, nggih, sewu ya Mbak nggih, yang resen dulu. Nanti setelah itu baru ke dari Taman Satwa Semarang. Oke, baik. Saya yang resen dulu nggih dari Ngomongin 30 hari setelah penonaktifan, ini tanggal Bapak Fadilah Prayuda. Monggo Bapak silahkan. Bisa menyebutkan nama badan usahanya juga pertanyaannya. Monggo Bapak silahkan. Oke, terima Iya, kasih. Jelas ya suara saya, Mbak ya? masuk Pak. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Fadila Prayuda Bimanyu dari PT Sentra Proteina Prima di kawasan industri Candi Semarang. Selama ini kalau kita ingin menonaktifkan karyawan via Edabu, ya itu kan tadi sebelumnya ada 4 form ya. Ini kan kalau saya lihat disederhanakan menjadi 2 form aja, ya, 2 lembar aja. Nah,
sebelumnya itu ketika kita menonaktifkan itu harus ada melampirkan surat paklaring dari perusahaan ya ketika proses penguploadan. Nah, untuk yang ini apakah tetap kita harus melampirkan surat paklaring karyawan tersebut atau tidak atau cukup dua form yang dua lembar itu aja tadi? Itu aja dulu sih, Mbak. Ya, baik Bapak Fadilah, saya izin langsung menjawab nih Pak. Jadi untuk yang sebelumnya, dokumen penonaktifan itu kan memang wajib melampirkan dokumen pendukung seperti surat paklaring. Nah, tetapi untuk di fitur yang terbaru ini, di format yang terbaru, Bapak Ibu cukup melampirkan atau upload dua file yang tadi sudah saya sebutkan, yang wajib yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan daftar pekerja yang dinonaktifkan dan sudah harus ada tanda tangan perwakilan dari pekerja yang dinonaktifkan. Jadi cukup dua itu saja, Pak. Seperti itu. Oke, Jadi berarti disederhanakan. berarti cukup dua itu ya tanpa harus melampirkan paklaring ya, Mbak ya. Iya, betul, betul, Pak. Dua saja, Oke. seperti Terus itu. tadi sorry agak kelewat saya karena joinnya belakangan. Tadi nomor yang dicantumkan di Edabu itu nomor dari SPTJM ya, katanya ya. Iya, betul, Pak. Nomor Oke. surat dari SPTJM. Kalau kalau sebelumnya kan itu yang kita cantumkan adalah nomor surat form yang lama ya. Iya, betul. Nomor surat usulan Oh, penonaktifan. Itu kan iya. sekarang sudah tidak ada. Nah, Oke. jadi nomor suratnya dari surat SPTJM. Seperti itu. Oke. Nah, ini nomor suratnya berarti nanti mulai dari nol lagi, Mbak. Apa gimana? Iya, Pak. Jadi untuk nomor surat SPTJM itu kan dari nomor surat menyurat dari perusahaan ya, Pak. Mm-mm. Jadi nanti setiap kali Bapak mengajukan penonaktifan, nanti suratnya juga terbaru seperti itu. Oh iya, maksud saya kan berarti ini akan mulai dari 01 lagi ya, nggak melanjutkan Iya, dari yang sebelumnya kan? iya seperti itu. Mulai dari baru lagi. Oh, oke oke. Sementara itu, Mbak. BPJS, Terima rubah-rubah kasih, Mbak peraturan. Niki Ayu. Ya, terima kasih kembali Bapak Fadila. Semoga terjawab, Bapak. Terima kasih, Mbak. Sudah cukup jelas nggih, Pak? Oh Ya, iya, tadi oke. sama materai ya, Mbak ya, kalau nggak salah ya, pencantuman materai di formnya ya. Iya, betul Pak. Jadi di surat pernyataan tanggung jawab mutlak wajib harus ada materainya ya Pak. Ada materai, tanda tangan, dan stempel. Oh, dua lembarnya itu ya, kan itu ada dua lembar pakai materai kalau nggak salah, Iya, dua-duanya. yang pakai materai hanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak aja. Untuk Oh, yang oke. daftar pekerja itu tidak perlu pakai materai, tetapi ada tanda tangan perwakilan dari pekerja dan di samping kanannya itu tanda tangan dari pimpinan perusahaan. Tanda tangan dan Oh, stempel yang dari pimpinan perusahaan gitu. oke 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 oke. Siap. Halo, Ya, Terima kasih, terjawab ya. terima Oke, kasih, baik. Terima kasih Mbak. kembali Bapak Fadil. halo, selamat siang. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya silakan untuk Bapak Eka Surya Kusuma. Mau Bapak silakan pertanyaannya juga menyebutkan nama badan usahanya dan memperkenalkan namanya. Silakan Bapak Eka Surya Kusuma. Halo Bapak, monggo silakan pertanyaan Bapak Eka Surya Kusuma. Oke, baik. Karena belum menjawab, maka selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gervasius Didah. Monggo Bapak silahkan pertanyaannya menyebutkan nama dan juga badan usahanya. Silahkan Bapak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Dida dari Uripindo. Mau tanya yang pertama, Bapak Ibu terkait dengan syarat-syarat apa saja yang kita bisa mengkategorikan peserta itu di PHK dengan jaminan 6 bulan atau masuk ke tanpa jaminan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika tadi surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu kan dibutuhkan materi dan sebagainya. Apakah bisa dalam surat tersebut dalam bentuk lampiran ketika populasi yang akan kita keluarkan jumlahnya banyak? Karena kan terkait dengan materai itu ketika satu orang satu materai cukup membutuhkan banyak seperti itu. Terima kasih dari saya.
Pertanyaannya tolong diulang, Mbak Dea, bisa dibantu? Oke, baik. Jadi pertanyaan Bapak Dida tadi bertanya bagaimana syarat-syarat apa saja yang bisa dikategorikan sebagai penjaminan dengan jaminan dan tanpa jaminan ya Pak Laras, betul? Betul, Mbak Dea. Oke, baik. Silakan Bapak Rama. Ya, baik. Jadi untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, apabila pekerja akan diajukan penonaktifan dengan jaminan, maka wajib untuk melengkapi dengan dokumen pendukung PHK seperti yang tampil pada materi ini. Jadi ada beberapa opsi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah surat tanda terima laporan PHK dari Disnaker. Kemudian yang kedua ada surat diterimanya PHK oleh pekerja. Kemudian yang kedua, hasil kesepakatan atau perjanjian bersama yang menerangkan tanggal PHK dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama yang disahkan Pengadilan Hubungan Industrial. Dan yang terakhir, dalam hal terjadi sengketa, maka petikan atau putusan PHK oleh Pengadilan Hubungan Industrial. Ini wajib juga disertakan ketika pengajuan dokumen penonaktifannya. Nah, kalau misalkan untuk apa saja, sebetulnya secara menyeluruh untuk beberapa jenis penonaktifan itu bisa selama melengkapi dokumen-dokumen ini. Jadi acuannya adalah dokumen, Bapak. Nanti dari tim admin seperti Mbak Niki, dia akan menonaktifkan dengan jaminan atau tanpa jaminan itu melihat dari dokumennya saja. Kalau salah satu dokumen ini dilengkapi, maka penonaktifannya adalah otomatis dengan jaminan. Seperti itu. Oke, berarti ketika yang bersangkutan konteksnya resign dan sebagainya, tetapi tanpa Hmm, pekerjaan, masuknya tanpa jaminan tidak masalah ya, Tidak Bapak. masalah, Bapak. Mm-mm. Oke, jadi itu hak perusahaan dalam mengkategorikan peserta tersebut ya. Betul, Bapak. Jadi ini sifatnya opsional dan menjadi hak dari perusahaan untuk seperti apa mekanisme pengajuannya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua terkait dengan form tadi minta bantuan jawabannya. Terima kasih. Mhm. Yang pertanyaan kedua terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, apakah itu satu form mewakili satu orang atau bisa dalam bentuk akumulatif orang dalam Oke, diberikannya lampiran. Gitu. siap. Jadi begini, mungkin saya juga sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu. Jadi fitur Edabu yang ada di menu pengajuan, di mana di situ kan akan terekap ya data pekerja yang sudah kita input. Itu tujuannya adalah untuk merekap dan menyederhanakan. Jadi sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu mendapat info penonaktifan pekerja, pekerjanya resign di tanggal 4 dan di tanggal 15 misalkan. Itu saran dari kami lebih baik diajukannya satu kali aja. Jadi kita input dulu aja data pekerjanya. Nanti ketika mau upload dokumennya, itu monggo satu kali aja. Misalkan di tanggal 18, tanggal 19, itu baru diupload dokumennya. Sehingga nanti apa? Tiket terbentuk satu kali. Dan untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya pun cukup satu aja. Jadi nanti data pekerjanya sudah terekap di dokumen kedua. Jadi surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya satu. Kemudian kalau untuk data pekerjaan di PHK itu kan juga sudah jadi satu ya formatnya ya, tinggal di list aja nama nomor JK-nya di situ. Seperti itu. Tidak perlu buat beberapa untuk setiap pekerja yang dinonaktifkan itu tidak perlu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih dari saya cukup, Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Baik, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada Saudari Akidah dari Angkasa Pura. Monggo silakan, Pak, untuk pertanyaannya bisa menyebutkan nama penulisnya dan juga nama pertanyaannya. Monggo silakan. Baik, baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menanyakan terkait dengan dokumen apa namanya pertanyaan mutlak ya. Nah, itu kan tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin yang berubah dari format sebelumnya. Boleh dibantu nggak nanti di-share mungkin entah di email atau di grup nanti biar bisa kita update karena kan itu juga katanya secepatnya ya. Mungkin hari ini kalau misalnya memang ada penonaktifan boleh menggunakan dengan format baru. Mohon dibantu. Terima kasih. Baik, Ibu dan Bapak Ibu sekalian, untuk format dokumen yang baru itu sebetulnya sudah bisa di-download melalui Edabu di menu referensi. Tetapi saya juga sudah menyediakan format yang lebih sederhana, sudah saya beri petunjuk juga pengisiannya, itu di link Jarum yang tadi saya sampaikan. Jadi di materinya nanti ada barcode dan ada linknya, tinggal di scan atau diklik aja, dan nanti ada beberapa jenis mutasi, pilih yang untuk penonaktifan.
pilih penonaktifan melalui Edabu, itu sudah saya update Bapak Ibu. Di situ dokumennya sudah sedikit saya edit ya formatnya dan saya beri petunjuk supaya lebih mudah pengisiannya dibanding format yang ada di Edabu. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung download lewat Edabu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Sudah cukup menjawab. Maaf Mas, itu di download di Edabu di bagian mana ya? Di sebelah mana? Kalau di Edabu itu di menu referensi. Ibu, ada pilihannya untuk dokumen penonaktifan. Oh ya, baik ya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Izin bertanya Mbak Dia. Nyon sewu Bapak, yang resen dulu nje. Ya, untuk selanjutnya dari PFM Semarang, monggo silakan pertanyaannya bisa menyebutkan nama badan usaha dan juga pertanyaannya. Monggo silakan dari PFM Semarang. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Perkenalkan saya Iqbal dari Prima Food Semarang. Nah, ini saya mau menanyakan, tapi tadi saya juga sudah melihat beberapa pertanyaan di kolom chat. Tapi ini lebih untuk bisa biar memperjelas aja sih terkait dengan tanda tangan perwakilan karyawan yang resign gitu. Karena kan melihat kondisi beberapa perusahaan, termasuk perusahaan kami, ini mungkin sangat sulit kalau misalnya mungkin mendapatkan apa namanya tanda tangan perwakilan karyawan resign. Nah, tadi kan apakah memang ini benar-benar bisa diwakili oleh HRD saja atau atau bagaimana untuk ketentuannya Bu gitu karena kalau misalnya melihat dari track record tiap bulannya agak susah untuk mendapatkan tanda tangan perwakilan dari karyawan resign ini seperti itu. Dan kemudian untuk nanti di apa namanya kolom tanda tangannya itu diganti ya bukan dari perwakilan karyawan resign tapi perwakilan yang mewakili untuk tanda tangan formnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu dari mohon maaf Bapak dari ke, PFM Semarang ya. Bapak ke, Mohon maaf Bapak dengan ke, Bapak siapa? joget. Iqbal Bu, saya nama Iqbal. Dari Bapak Iqbal ya. Ya, pertanyaan terkait dengan form daftar pekerja. Di situ kan harus ada tanda tangan perwakilan dari serikat pekerja atau dari pekerja yang dinonaktifkan. Nah, apabila dalam hal pekerja yang dinonaktifkan itu tidak bisa melakukan tanda tangan bisa diwakilkan oleh HRD atau yang bertanggung jawab di perusahaan. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Yes. Berarti nanti tinggal disesuaikan di kolom tanda tangannya saja, Bu. Siapa yang berhak untuk menandatanganinya itu ya, gitu. Iya, betul Pak. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau ada pekerjanya ya berarti perwakilan pekerja. Kalau memang benar-benar tidak ada pekerja yang resign tidak ada kabar kan itu nggak bisa tuh kita minta tanda tangan. Nah itu nanti yang mewakili tanda tangan dari HRD atau yang bertanggung jawab yang berwenang dari perusahaan boleh seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bapak Iqbal. Baik, terima kasih Bapak Iqbal untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari SKI, monggo silakan bisa menyebutkan nama badan usaha dan juga pertanyaannya. Monggo silakan. Ya, selamat pagi, Mbak. Saya Rika dari SKI Semarang. Saya mau tanya terkait untuk surat tanggung jawab mutlak. Kalau yang lama itu kan hanya satu surat dan satu materai bisa dipakai untuk 1 tahun. Nah, ini kan untuk aturan yang baru, berarti setiap kali ada karyawan yang keluar, kami harus materai lagi gitu. Apakah tidak ada kebijakan dari BPJS seperti tanggung jawab mutlak yang lama gitu? Karena buat kami yang di badan usaha boros sekali Mbak, kalau tiap bulan ada yang keluar tanggung jawab mutlak harus baru lagi dengan materai dengan kondisi surat yang hanya bentuknya diupload, bukan surat fisik yang harus kami kirim ke BPJS. Itu. Terima kasih.
Suaranya masih di mute, Bu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Rika dari YSKI terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang terbaru. Apakah setiap kali pengajuan itu harus menggunakan SPTJM dan materai yang baru? Nah, jadi apabila dalam 1 bulan itu Bapak Ibu bisa menyiasati dengan Bapak Ibu list dulu nih siapa peserta yang akan dinonaktifkan di bulan berjalan. Misal di bulan Desember nih mau menonaktifkan siapa aja tuh nanti di list dulu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa secara kolektif di nonaktifkannya itu di eh, misal mendekati cut off tanggal 15 atau tanggal 10 kayak gitu. Jadi nanti cukup satu SPTJM untuk misal 5 orang yang akan dinonaktifkan seperti itu. Jadi di list dulu aja Bapak Ibu peserta yang akan dinonaktifkan di bulan ini misalnya siapa aja. Nanti di akhir baru di upload dokumennya cukup nanti pakai satu SPTJM untuk sekian peserta yang akan dinonaktifkan seperti itu. Maaf Mbak Niki, berarti kan kalau setiap bulan ada karyawan yang keluar, materai kan berarti harus baru kan, gitu loh. Maksud kami itu seperti itu. Kalau yang dulu SPTJM itu kan untuk 1 tahun. 1 tahun surat itu di awal tahun bisa sampai akhir tahun. Berarti kalau yang aturan yang baru ini, kalau misal bulan Desember ini ada karyawan kami yang keluar, bulan depan ada yang keluar lagi gitu. Saya harus ngajukan lagi dengan materai yang baru lagi kan. Sedangkan surat SPTJM ini kan hanya kan dikirim ke BPJS dalam bentuk soft copy, bukan hard copy. Itu yang kami tanyakan gitu. Kalau untuk kolektif, oke, saya paham untuk kolektif. Cuma yang kami permasalahkan ini materai akan keluar setiap bulan. Kalau ada yang keluar tiap bulan, berarti kan materai akan keluar setiap bulan, gitu loh. Kalau sampai 1 tahun, misal 1 tahun ada 6 karyawan kami yang keluar di tiap bulan, 6 materai keluar loh, 10.000 loh. Itu yang kami masalahkan. Apakah tidak ada kebijakan dari BPJS? SPTJM itu berlaku seperti yang aturan yang dulu gitu loh, Mbak. Bukan yang setiap bulan atau 2 bulan sekali, misal ada yang keluar, ganti materai lagi. Boros, Mbak, materainya. Apakah? Kan nggak mungkin pekerja yang keluar kami kasih untuk tanggung jawab bayar materai. Kan ya enggak juga. Kan enggak seperti itu. Maksudnya, apakah BPJS bisa kasih kebijakan gitu loh, Mbak? Bukan setiap bulan materai harus keluar. 10.000 loh. Dalam 1 tahun 120.000 hanya untuk materai. Gila lagi. Makasih, Mbak. Ya, baik Ibu Rika. Terima Jadi kasih. memang untuk eh, format yang terbaru ini kan memang untuk setiap bulannya harus ada materi yang terbaru ya Bu. Nah, tetapi untuk saran dari Ibu Rika, mungkin bisa kami tampung terlebih dahulu Bu, karena ini juga masih baru peraturannya. Jadi kami tampung dulu untuk sarannya. Nanti apabila ada informasi terbaru terkait dengan kebijakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan materinya, nanti pasti akan kami informasikan seperti itu. Terima kasih, Bu Rika. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Ibu dengan pertanyaannya. Untuk selanjutnya, eh, oke. Untuk soal materai akan ditambahkan penjelasannya oleh Ibu Masita. Monggo Ibu Masita silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dea. Apakah saya terdengar? Sudah Ibu, monggo Ya. silakan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Masita. Di sini saya sebagai staf administrasi kepesertaan KJ Semarang. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf untuk sebelumnya untuk kami jelaskan untuk materi karena memang untuk peraturan terbaru untuk fitur terbaru EDABU 7.10 memang di situ lebih disederhanakan untuk bagian surat menyuratnya ataupun upload dokumennya. Namun memang di situ memang untuk surat SPTJM-nya memang harus bermaterai. Nah, mohon maaf Bapak Ibu kalau untuk solusi yang pertama itu mungkin nanti Bapak Ibu bisa melis dulu untuk karyawannya siapa saja yang nonaktif. Nah, apabila memang ada peserta yang meninggal dunia ataupun
penonaktifan atau resign itu secara mendadak, nanti bisa disiasati dengan suratnya itu dalam 1 bulan bisa 1 surat saja. Nah, suara saya putus. Halo, udah. Putus ya? Mohon maaf, saya ulangi. Untuk menjawab pertanyaan apakah untuk materi setiap bulannya itu, apakah memang wajib diperbarui? Ya, untuk jawaban sementara iya, tapi ya nanti akan kami usulkan lagi untuk materi apakah bisa digunakan untuk berulang kali atau tidak. Karena kan memang ini sifatnya juga mas surat di-upload di Edabu ya, dan itu kan memang sifatnya soft copy. Nah, itu nanti kami akan diskusikan dulu dan kami akan sampaikan melalui grup PSI Badan Usaha setelah Zoom ini, setelah adanya kebijakan terbaru dari kami, kebijakan dari pusat seperti apa. Gitu nggih Bapak Ibu, mohon kerjasamanya dan mohon pengertiannya nanti akan kami jawab setelah sesi acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Sita. Baik, untuk selanjutnya ke materi ke tanya jawab selanjutnya deh dari Ibu Dita Arista. Monggo Ibu silahkan bisa menyebutkan badan usaha dan juga pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak. Nama saya Dita Arista dari CV Panji Hati Mulia dan juga PT Anugerah Terang Mandiri. Sebetulnya tadi pertanyaan saya sama, tapi saya ada tentang begini. Jadi direktur kami itu punya bisnis beberapa dan sering pergi keluar kota begitu. Berarti kan itu untuk surat SPTJM-nya kan harus ada surat kuasa ya untuk penandatangannya apabila direktur sedang tidak berada di tempat begitu. Pertanyaan saya selanjutnya juga tentang itu. Surat kuasa itu kan juga bermaterai dan apakah surat kuasa itu setiap bulan harus diganti atau bisa satu kali satu surat kuasa untuk setiap bulan pembuatan SPTJM? Begitu pertanyaan saya. Apakah sudah jelas? Iya, izin menjawab Ibu. Jadi sebetulnya kalau untuk surat kuasa, apabila pimpinan memang sering tidak di tempat ya begitu, kami sarankan agar surat kuasanya itu dibuat secara umum saja, tidak perlu menyertakan bahwa kuasa tersebut diberikan pada periode waktu tertentu. Jadi intinya surat kuasa tersebut menyatakan bahwa Bapak atau Ibu memang diberikan kuasa untuk mengurus segala hal terkait dengan penonaktifan pekerja, termasuk untuk tanda tangan di surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai wakil dari pimpinan sehingga tidak perlu dibuat setiap bulan kalau untuk surat kuasanya begitu. Oke, berarti bisa satu surat itu bisa kami upload setiap bulan ya, kalau jika memang Iya, direktur tidak bisa menandatangani begitu ya. betul Ibu. Seperti itu Oke, aja kalau saran dari kami. oke, noted. Terima kasih. Sama-sama. Oh, terima kasih untuk Ibu Dita. Selanjutnya, 3 pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian mengingat waktunya terbatas sehingga nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang ingin didiskusikan bisa menghubungi RO pembina masing-masing deh. Untuk selanjutnya dari PT Siba Surya, monggo Ibu, monggo silahkan. Selamat pagi Mbak Dea. Selamat pagi Bu. Oke, terdengar ya Mbak ya. Sampun Ibu, sudah masuk. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya nih, misal nih, saya punya karyawan dan beliau sudah bercerai. Dan saya mau mengaktifkan untuk istrinya tersebut. Sedangkan beliau sudah punya anak. Nah, beliau sudah apa namanya mengurus untuk surat cerainya dan kakaknya. Tapi untuk anak-anaknya ini kan ikut di karyawan saya nih. Tapi untuk di kakaknya, dia kan sudah bisa kakak nih. Ternyata kakaknya itu anak-anaknya itu ikut ke mantan istrinya. Sedangkan si anak-anak ini kan ikut ke karyawan saya seperti itu. Bagaimana Jeh untuk caranya menonaktifkannya? Terus apakah anak-anak itu tetap bisa ikut ke karyawan saya atau ikut ke mantan istrinya? Terima kasih.
menjawab ya Ibu, untuk yang pertanyaan anak tadi nggih, kami sarankan untuk pendaftaran anak itu sesuai di kakaknya nggih. Jadi kakak tersebut terdaftarnya di mana? Jika kakak tersebut terdaftarnya di eh, suaminya atau istrinya, maka itu didaftarkan sesuai yang ada di dalam kakak. Jadi kami mendaftarkan sesuai dari dokumennya nggih. Seperti itu, Ibu. Mohon maaf, Mbak Ayu. Ini kan masalahnya si anak-anak ikut suaminya, ikut karyawan saya, dan ibunya itu kan dia tidak mengurus BPJS seperti itu, Mbak Ayu. Jika misalnya status kepesertaan ibunya itu belum terdaftar di BPJS Kesehatan atau nonaktif, anaknya untuk sementara nanti bisa diikutkan di ayahnya. Namun nanti kalau nyuwun sewu, kalau misalnya ayahnya nanti menikah lagi dan lain sebagainya, nanti mungkin sudah ada kakak yang baru. Nah itu nanti yang harus kita komunikasikan lagi, Oh, gitu. berarti solusinya si peserta saya harus mengurus kakaknya yang terbaru agar anak-anak juga ikut ke kakaknya beliau gitu, Jeh. Bisa seperti itu, Ibu. Oh, oh ya Mbak, makasih Mbak Ayu. Nanti kalau kurang jelas, WA saya, Mbak. Oh, Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya dua pertanyaan lagi, Jeh. Dari CV Karya Adil Mandiri, monggo silahkan. Oke, selamat siang Mbak Dia. Izin bertanya, tadi dijelaskan Mas Rama bahwa untuk kriteria jaminan 6 bulan maupun tanpa jaminan itu option dari perusahaan ya. Sementara yang saya tangkap bahwa BPJS sendiri itu sekarang nggak memandang alasan risetnya kenapa. Yang penting bisa menyertakan dokumen. Jadi tergantung dokumen yang disertakan. Itu yang saya tangkap. Nah, pertanyaan saya, eh, boleh nggak perusahaan itu mau dengan alasan apapun, perusahaan itu mempunyai kebijakan pokoknya ketika resign, kita menetapkan semua yang resign itu tanpa jaminan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika itu sudah option dari perusahaan, apakah ke depannya bisa terjadi masalah atau sengketa antara karyawan dengan perusahaan karena karyawan sendiri mengetahui bahwa sebenarnya dia berhak mendapatkan jaminan 6 bulan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk dokumen yang apa namanya SPTJM dengan data apa namanya list pekerja itu kan ada nomornya ya Mbak ya. Yang mau saya tanyakan nomornya apakah antara berkas apa namanya dok pekerja ini sama dengan SPTJM karena itu bersifat lampiran atau nomornya berbeda. Terima kasih. Oh, oke baik. Ya, dari PT CV Karya Adil Mandiri, saya bisa minta tolong untuk direkap pertanyaan kembali, Bu. Oke, pertanyaan yang pertama, Mbak. Eh, kurang poinnya aja ya. BPJS kan sekarang sudah tidak memandang alasan PHK itu karena apa. Yang penting dokumen yang kita sertakan itu masuk yang tanpa jaminan atau yang dengan jaminan. Seperti itu, nggih. Nah, pertanyaan saya, tadi kan Mas Rama menyebutkan bahwa perusahaan itu option dari perusahaan. Boleh memasukkan kemana aja gitu. Nah, boleh nggak perusahaan itu tidak memilah-milah alasan PHK, pokoknya begitu keluar, kita kategorikan dia tanpa jaminan. Itu satu. Yang kedua, ketika kita ambil sebagai tanpa jaminan, mungkin nggak ke depannya akan terjadi sengketa antara karyawan dengan perusahaan, mengingat karyawan sendiri mengetahui bahwa mereka tuh berhak loh sebenarnya dengan 6 bulan jaminan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk penomoran dari SPTJM
dengan list pekerja itu apakah sama atau tidak, mengingat data peserta itu kan sebenarnya hanya sebagai lampiran. Terima kasih. Tes. Iya, izin menjawab Ibu pertanyaannya. Jadi ini mungkin masih berkaitan dengan yang sebelumnya ya. Yang pertama tadi kalau nggak salah pertanyaannya, boleh nggak perusahaan mengajukan itu tanpa dokumen PHK? Sebetulnya kalau dikatakan boleh, enggaknya tentu boleh. Jadi itu dikembalikan lagi memang pada kebijakan perusahaan. Nah, maka dari itu kita sifatnya adalah opsional. Jadi kalau kita lihat simak materinya di awal, dokumen pendukung PHK itu sifatnya adalah opsional, sehingga boleh diajukan tanpa itu tetap kita terima, diajukan juga bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan terkait potensi sengketa? Sebetulnya kalau kita bicara potensi sengketa atau barangkali gugatan dari sisi pekerja, itu kan tergantung daripada mungkin penyampaian dari badan usaha ke pekerjanya dan bagaimana alasan PHK-nya. Makanya terkait penggunaan mana dokumen yang digunakan ketika kita akan, tadi kan ada beberapa opsi ya untuk dokumen pendukung PHK-nya, itu kami sangat menyarankan agar berkoordinasi dulu dengan RO-nya untuk disampaikan kronologisnya seperti apa. Supaya nanti RO akan menjelaskan mana dokumen yang tepat untuk digunakan dalam hal atau dalam kasus yang sedang dihadapi oleh badan usaha saat menonaktifkan pekerjanya. Tadi ada beberapa ya, pelaporan di Snaker, kemudian ada pendaftaran akta perjanjian bersama sampai dengan putusan pengadilan. Nah, kalau yang putusan pengadilan tadi itu malah sudah dalam masuk sengketa ranahnya. Jadi apakah potensi terjadi sengketa? Ya kalau kita lihat dari sisi dokumennya tadi ada putusan pengadilan, memang PHK itu bisa masuk dalam ranah sengketa. Makanya tadi disertakan juga tuh bahwa dokumen atau akta atau putusan pengadilan itu bisa menjadi dokumen pendukung PHK. Nah, jadi kalau dari kami sih, kami menyarankan agar badan usaha bisa mengkomunikasikan dengan baik dari sisi pekerjanya ya. Contohnya misalkan kalau yang pekerjanya alasan penonaktifannya karena mangkir, itu kan tentu kita akan kesulitan kalau misalkan penonaktifannya harus melengkapi yang dokumen dukung PHK, maka itu tidak perlu. Jadi barangkali ini satu berdasarkan penilaian dari HRD, kedua dikoordinasikan dengan RO-nya. Jadi untuk menentukan kira-kira langkah yang tepat mana kalau Bapak Ibu sekalian ragu untuk dokumen mana yang digunakan. Saya kira kalau tadi case-nya adalah pekerja yang mangkir, itu sudah jelas ya. Mungkin tidak perlu karena Bapak Ibu juga akan kesulitan untuk pelengkapan dokumennya. Tapi untuk case-case yang lain, nah itu nanti monggo bisa dikonsultasikan dulu sama RO pembina masing-masing. Disampaikan kronologinya seperti apa ke depannya. Begitu Bapak Ibu. Karena ini sifatnya sekali lagi opsional untuk dokumen pendukung PHK. Kemudian yang terakhir, untuk nomor surat pada SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan lampirannya, karena itu hanya bersifat sebagai lampiran dari surat pertama, untuk nomornya silakan disamakan saja nggak apa-apa. Karena untuk yang sebetulnya poin surat yang akan disampaikan nomornya di EDABU itu adalah nomor surat yang ada di SPTJM-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo untuk disamakan tidak apa-apa. Hmm? Ya begitu, apakah cukup jelas Bapak Ibu? Sudah, Mas Rama. Terima kasih. Izin bertanya Mbak Dia. Cuma 7,5. Hah? Mohon maaf untuk satu penanya terakhir nih, Bapak Ibu sekalian, monggo pada Kemarin kan Bapak Novan, rasanya 7,5. bersilahkan dengan menyebut nama badan usahanya. Halo, Pak Novan, monggo silahkan pertanyaannya. Tiga. Nah, oke. Saya beralih ke sebelahnya aja untuk Bapak Heri Morty, monggo pertanyaannya. Halo, Pak Heri.
Silakan pertanyaannya. Izin bertanya Mbak Dea. Oke, Pak, silahkan. Saya Eka dari PT Surya Kusuma. Izin menanyakan, tadi kan disampaikan Mas Rama dan Mbak Niki terkait penonaktifan. Itu kan batas cut off-nya kan tanggal 20 ya Mbak, setiap bulan. Eh, Kemudian kalau misalkan kasusnya seperti ini, misalkan kita mengajukan penonaktifan 10 orang karyawan di tanggal 20. Nah, kemudian tiba-tiba tanggal 30 atau tanggal 31-nya itu ada karyawan meninggal dunia. Nah, itu kebijakannya dan administratifnya seperti apa? Nah, kalau misalkan nanti di bulan berikutnya tagihan atas karyawan yang meninggal itu masih ada, tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin itu Mbak Dea, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Eka nggih, dari Kom Jateng terkait dengan adanya pekerja yang meninggal dunia di tanggal 31 nggih. Nah, jadi kalau untuk meninggal dunia misalnya di akhir bulan itu sebisa mungkin Bapak Ibu bisa langsung menghubungi RO-nya saja Pak. Jadi supaya bisa segera disusulkan untuk prosesnya sehingga nanti tidak muncul tagihan di awal bulan seperti itu. Jadi sebisa mungkin segera dikomunikasikan dengan RO-nya seperti itu Pak. Kalau misalkan, baik Mbak Niki, terima kasih informasinya. Terus saja begini, kalau misalkan apa namanya, ini kan kita membicarakan masalah sistem, sudah pengajuan ke RO, sudah pengajuan penonaktifan, nah tiba-tiba di akhir bulan, di awal bulan berikutnya masih muncul tagihan, itu kira-kira bagaimana ya Mbak Niki? Terima kasih. Misalkan, ini kasusnya karena kan kita bicara masalah sistem gitu kan. Ya, baik Pak. Jadi kalau semisal memang sudah diajukan kepada RO-nya sebelum berganti bulan, tetapi di bulan selanjutnya masih muncul tagihan, mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi Pak. Nanti bisa dicari solusinya bersama, mungkin adanya penyesuaian tagihan seperti itu. Nanti bisa dikomunikasikan aja Pak ke RO-nya seperti itu. Baik Mbak Niki, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mbak Niki, izin tanya. Halo. Halo. Oke, mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya bisa dikomunikasikan dengan RO pembina masing-masing, Jeh. Untuk selanjutnya ada Cuma mau tanya, tambahan ini materi. berlaku untuk semua BPJS Kesehatan kan ya? Di semua cabang maksudnya. Jadi, iya betul Pak, ini berlaku untuk semua BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Gitu nggih. Baik, selanjutnya materi dari Ibu Sita. Monggo silakan Ibu Sita untuk tambahan materinya. Izin, Mbak Dia, mungkin bukan materi tapi untuk menambahkan saja informasi yang tadi belum tersampaikan. Ya, terima kasih Mbak Dea. Izin menambahkan untuk Bapak Ibu, untuk tadi pertanyaan yang terakhir, untuk kasus yang meninggal dunia, apabila memang peserta tersebut meninggal dunia di atas tanggal cut-off, yaitu tanggal 20, yang pertama benar bisa diinformasikan ke RO atau begini Bapak Ibu, untuk peserta tersebut meninggal dunia itu di mana? Apakah di rumah sakit atau di FKTP ataupun di puskesmas atau klinik? Apabila di rumah sakit ataupun FKTP Vaskes itu bisa disampaikan Ibu ke rumah sakit atau Vaskesnya. Nanti dari rumah sakit atau Vaskesnya yang akan membantu untuk penonaktifannya seperti itu. Jadi untuk bulan depan otomatis apabila dari Vaskes sudah mengajukan penonaktifan ke BPJS Kesehatan, maka bulan depan otomatis peserta tidak akan muncul lagi di tagihan di badan usaha tersebut gitu. Seperti itu
Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian untuk yang pertanyaan tadi, ada pertanyaan, bentar. Yang apakah dari pekerja itu wajib untuk menandatangani surat pengajuan penonaktifan. Mohon maaf tadi kami ralat, tadi Mbak Niki menjelaskan bisa diwakilkan HRD ataupun diwakilkan untuk pihak lainnya. Itu kami ralat untuk pekerja tetap wajib menandatangani surat tersebut. Nah, apabila ada pekerja yang memang resign ataupun tidak ada kabar, itu case khusus nih Bapak Ibu. Jadi bisa mungkin diganti dengan pakai surat lain, mungkin bisa menggunakan surat tidak mendapatkan gaji beberapa bulan sebelumnya seperti itu. Ataupun kalau yang meninggal dunia bisa menggunakan surat kematian atau surat akte kematian dari Dukcapil. Itu bisa diganti dengan surat tersebut. Kemudian kalau untuk yang SPTJM yang soal matre tadi ya Bapak Ibu, nanti akan kami komunikasikan ke pusat. Nanti akan ada info lagi untuk info resminya, apakah untuk matre itu dibolehkan 1 kali ataupun tidak. Nggih, Bapak Ibu, mohon ditunggu dulu dan bisa di solusinya untuk saat ini bisa di list dulu nama-nama pekerjanya siapa saja. Nah, nanti untuk suratnya bisa disatukan seperti itu. Solusi sementara seperti itu. Kemudian untuk yang penonaktifan terkait jaminan itu Bapak Ibu ini kan sifatnya memang untuk jaminan sendiri itu kan memang hak peserta nggih. Hak peserta untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Nanti juga akan kami berikan surat. Mohon ditunggu saja untuk suratnya akan menyusul setelah sesi acara sosialisasi EDABU ini, nggih. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan Bapak Ibu semua. Apabila memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum puas terjawab karena memang keterbatasan waktu, mohon bisa dikomunikasikan ke RO masing-masing dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk join dalam sosialisasi EDABU ini, nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.